Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amron min ngintina inna kunna mursilin. Rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Bapak, Ibu, soho adik-adik, hadirin lan hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah, wonten ing kesempatan pangaosan dinten menika kula ngaturaken ngendikanipun Allah wonten ing surat Ad-Dukhan, surat nomor 51 ayat 1 ngantos dumugi ayat 6. Bapak Ibu hadirin ingkang kita mulyakaken, Ad-Dukhan menika tegesipun kabut. Wonten ing Al-Qur'an pun aturaken wonten ing surat Ad-Dukhan ayat 1 ngantos dumugi 6. Samangke ingkang estunipun badhe kedadosan inggih menika dinten kiamat kaitanipun. Ad-Dukhan menika kabut akibat saking meteor yang berjatuhan dari langit ke bumi berbenturan, mila lajeng magnet yang ada di bumi itu terkena magnet saking meteor ingkang ageng sanget. Dayanipun tarik magnet menika sehingga benturan meteor yang mengandung magnet, semua industri yang ada di bumi yang menggunakan alat-alat dari besi hancur semuanya karena daya tarik magnet tersebut dari meteor. Hamim ngendikanipun Allah menika satunggaling huruf abjad ingkang kadadosan saking kalih huruf yang terletak pada permulaan bagian dari surat Al-Qur'an kados dene alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad lan sanes-sanesipun.
Di antara para ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Wonten sebagian ahli tafsir golongan yang menafsirkan ada yang memandangnya sebagai nama surat dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf abjad itu gunanya untuk perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu. Lajeng ayat nomor kalih wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Kados ini menjelaskan ingkang batal, ingkang karam, ingkang dipun larang dening Allah. Kelebet ugi nerangaken masalah-masalah maksiat lan sanes-sanesipun. Mila demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami Allah menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Maksudipun kamilah yang memberi peringatan. Malam yang diberkahi adalah malam Al-Quran pertama kali diturunkan. Manawi wonten Indonesia umumnya dianggap jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar. Inggih menika sesuai kalian ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-Qadar, surat nomor 97 ayat nomor 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tegesipun malam kemuliaan dikenal dalam bahasa Indonesia dengan malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang penuh kemuliaan, kebesaran, karena pada malam itu permulaan turunnya Al-Quran. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Kados dene dipun jelasaken dening Allah wonten ing surat Al-Baqarah. Surat ayat nomor 180 gangsal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ingkang artosipun beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Salajengipun ayat nomor sekawan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudipun menapa, Bapak Ibu sekalian? Urusan yang penuh hikmah
hikmah itu adalah urusan yang penuh kepastian. Maksudipun pada malam itu dijelaskan berbagai macam hal yang akan terjadi selama 1 tahun. Itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka setiap tahun, menurut hadis menika yang namanya malam Lailatul Qadar, siapa saja yang menemui pada malam itu menika merupakan suatu hari yang agung. Selama 1 tahun hanya 1 kali pada malam Lailatul Qadar. Wekdalipun ada wonten ingkang jelasaken wonten ing akhir Ramadan setiap tanggal ganjil. Kados 21, 23, selangkung 27, 29. Salajengipun Bapak Ibu sekalian hadirin ingkang kita mulyakaken, yang dimaksud dengan urusan-urusan di sini ialah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti manusia kula panjenengan sami. Pada waktu tumurunipun malam Lailatul Qadar, maka Allah menentukan tahun itu hidupnya seseorang, matinya seseorang, rezekinya seseorang, untung baik atau untung buruk dan sebagainya. Niki setiap tahun dipun atur dening Allah minangka penjabaran saking Lauhul Mahfuz yang setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar itu sudah dijelaskan, sudah ditetapkan pada malam Lailatul Qadar selama untuk waktu 1 tahun ke depan. Yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah penuh barokah bila dipun waos. Nggih menika wonten ing surat surat nomor 38 ayat nomor 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ingkang artosipun, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh barokah. Inggih menika kitab Al-Quran, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Maksudnya supaya kita itu membaca. Dipun angen-angen, dipun gatosaken maksud ayatipun. Dan supaya mendapat pelajaran, itu orang-orang yang mempunyai pikiran. Sekali lagi, itu orang mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Memang Bapak Ibu sekalian, maos Al-Quran menika ugi ngagem pikiran kula panjenengan sami. Kalebet ugi artosipun miturut terjemahan ingkang estu wonten ing terjemahan Al-Quran menika. Al-Quran sebagai pedoman hidup kula panjenengan sami. Mila
Bapak Ibu sekalian, sebagai muslim, monggo kita tansah mencari ilmu, membahas ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an, supados kula panjenengan sami boten ketinggalan zaman. Makaten ingkang saged kita aturaken mugi bermanfaat dhateng kula panjenengan sami. Sedaya kekhilafan lan kekurangan nyuwun agunging pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.